Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Meskipun di tengah pandemi COVID ini, kita harus tetap semangat belajar meskipun belajar jarak jauh. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan setelah dan sebelum keluar rumah. Nah, hari ini kita akan belajar PPKN mengenai keberagaman suku, agama, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih faktor keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya keberagaman suku? Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan letak yang sangat strategis, yang kadang disebut sebagai jalur sutra, di mana sebagai jalur perdagangan internasional. Selain itu, kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya dan juga suku bangsa karena banyaknya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian, perbedaan kondisi alam. Beragam pulau-pulau yang ada di Indonesia juga mengindikasikan perbedaan kondisi alam di tiap-tiap wilayah sehingga membentuk keberagaman Indonesia. Dan yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Maksudnya, masyarakat Indonesia yang menerima banyaknya bangsa-bangsa asing yang masuk di Indonesia sebagai bentuk kerjasama, baik dalam lingkup perdagangan maupun kerjasama dalam pernikahan, membuat Indonesia menjadi negara yang banyak sekali keragaman suku, budaya, dan juga adat istiadat. Kemudian, kita akan membahas mengenai keberagaman suku Indonesia. Suku itu sendiri menurut Konchareningrat berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Jadi, suku adalah sekelompok manusia di suatu wilayah yang memiliki satu budaya yang sama, sehingga para masyarakatnya merasa terikat secara sadar dan juga mengidentitaskan dirinya sebagai suku tersebut. Kemudian, ciri mendasar yang membedakan antar suku adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian, dan tempat tinggal. Setiap suku memiliki bahasanya masing-masing, adatnya masing-masing, sistem kekerabatan masing-masing, kesenian khas masing-masing sesuai dengan tempat asal dan kondisi alam mereka. Nah, dalam data BPS tahun 2010 mengatakan total suku di Indonesia ada sekitar 1.340 suku. Wah, banyak sekali kan suku-suku yang ada di Indonesia. Kira-kira apa aja ya contoh dari suku-suku yang ada di Indonesia? Salah satu contoh suku yang ada di Indonesia ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Bugis, dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian, keberagaman agama dan juga kepercayaan. Beragamnya masyarakat di Indonesia bukan hanya menyebabkan keberagaman suku dan juga budaya, namun juga memengaruhi keberagaman agama yang dipeluk masyarakat Indonesia. Pada dasarnya,
Seluruh agama mengajarkan kebaikan kepada umat untuk senantiasa berbuat baik dan taat pada aturan norma agama. Maksudnya, meskipun agama di Indonesia itu ada banyak dan ada beragam, tapi setiap agama mengajarkan kebaikan kepada umat dan tidak menyakiti satu sama lain. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 yang diakui sebagai agama. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Ingat ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Dan di Indonesia melarang keras orang-orang tidak memiliki agama atau menjadi seorang ateis. Nah, kita lihat yuk contoh-contoh tempat ibadah dari ke-6 agama yang diakui secara resmi oleh Indonesia. Yang pertama dari Islam ada masjid. Yang kedua dari Buddha ada wihara. Kemudian dari Hindu ada pura. Selanjutnya dari Kristen dan juga Katolik ada gereja. Dan yang terakhir dari Konghucu ada litang. Selanjutnya mengenai keberagaman ras. Ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, bentuk rambut, warna rambut, bentuk muka, warna mata, dan sebagainya. Ras memiliki khas secara fisik. Antara ras yang satu dan ras yang lainnya dapat dibedakan dari ciri-ciri fisiknya. Berbeda dengan suku yang memiliki perbedaan kebudayaan seperti bahasa daerah dan adat istiadat, ras lebih menekankan pada fisik manusia. Nah, keberagaman ras yang ada di Indonesia bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan adanya kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai daerah. Ada bangsa India, bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa Jepang, dan juga bangsa Belanda, dan lain sebagainya yang datang ke Indonesia baik untuk berdagang ataupun menikah dengan Indonesia, mengakibatkan perbedaan ciri-ciri fisik dan keturunan mereka. Kira-kira apa saja sih ras yang ada di Indonesia? Beberapa ras yang ada di Indonesia diantaranya Malayan Mongoloid, Melanesoid, Asiatic Mongoloid, dan yang terakhir ada Kaukasoid. Nah, itulah pembelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. Silahkan disimak kembali jika ada yang masih kurang paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.